Mrs. Langford. No, not my husband. Terima kasih udah mampir ke channel ini, semoga kalian yang menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dan rezeki yang lancar setiap harinya. Seorang calon hakim muda yang sebentar lagi akan dilantik, terlibat dalam sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Hal itu tentu saja mengancam karirnya sebagai calon hakim, terlebih, istri korban yang merupakan keluarga kaya raya, siap menuntut dengan segala kuasa yang dia punya. Namun, sang calon hakim mampu melakukan berbagai cara, untuk menyelamatkan karirnya. Mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Seriously, you might as well resign now. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang sahabat, yang baru saja menyelesaikan shift di sebuah rumah sakit, mereka adalah Jenny, dan Rosa. Saat itu, kekasih Jenny yang bernama Daniel, menghubunginya untuk mengajak Jenny makan malam, karena ada kabar baik yang akan disampaikannya kepada Jenny. Di tempat yang sama, terlihat sepasang suami istri, Michael, dan May. Saat itu, mereka terlihat sedang berbahagia, karena baru saja mendapatkan kabar jika mereka akan memiliki bayi, setelah 10 tahun pernikahan mereka. Di malam harinya, di sebuah restoran, Daniel menyampaikan jika dia akan dilantik menjadi seorang hakim. Namun, saat ini tim penilaian masih sedang menelusuri catatan pribadi tentang Daniel. Jenny yang mendengar kabar itu, tentu saja ikut berbahagia. Saat akan bersulang, terlihat Daniel yang mengetuk-ngetuk jarinya. Jenny yang telah lama mengenal Daniel, menyadari jika kebiasaan itu menandakan jika Daniel sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, ternyata dia sedang menyiapkan kejutan. Seorang pelayan datang untuk mengganti minuman Jenny, dengan gelas yang berisi sebuah cincin. Ternyata, malam itu Daniel meminta Jenny untuk menjadi istrinya. Tentu saja, Jenny dengan sadar tidak dapat menolak lamaran itu. You're lying, you're up to something. I'm so sorry, sir. This is the glass for the young lady. Yes. Yes. Scene kemudian memperlihatkan Michael yang baru saja pulang ke rumah. Saat itu, May menanyakan tentang roti yang telah dia pesan kepada Michael. Tetapi, Michael lupa membelinya. May meminta Michael untuk pergi membeli pesanannya itu. Sang suami yang menyadari jika istrinya sedang mengidam, segera berangkat saat itu juga. Ketika di perjalanan pulang, Jenny tanpa sengaja menjatuhkan cincin tunangan itu. Saat Daniel membantu Jenny mengambil cincin itu, tiba-tiba. Daniel, look out! Thank God. Daniel segera menuju mobil Michael, dia pun menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Namun, tiba-tiba dia tersadar jika dia dalam masalah. Kecelakaan ini akan menjadi catatan buruk dalam penilaian lembaga kehakiman, dan mengancam karirnya. Dengan cepat, dia memindahkan Jenny yang sedang pingsan, ke kursi kemudi, kemudian dia menyetel spion, untuk lebih meyakinkan jika Jenny lah yang menyetir saat kecelakaan itu terjadi. Di rumah sakit, dia melihat May yang sedang mendapat kabar jika Michael telah meninggal. Mrs. Langford. No, not my husband. Daniel semakin panik, dia segera menemui Jenny yang baru saja tersadar. Saat itu, dia terang-terangan menyampaikan rencananya. Dia meminta Jenny untuk mengaku, jika Jenny lah yang mengemudi saat itu. Daniel juga mengatakan jika dia telah menceritakan versi itu kepada polisi. Sikap Daniel itu tentu saja membuat Jenny terkejut. Jenny mengatakan, jika dia tidak sanggup berbohong kepada polisi, karena saat dia pingsan, dia tidak berada di kursi kemudi. Daniel akhirnya jujur, jika dia telah memindahkan Jenny ke kursi kemudi sebelum petugas datang. Dengan egois, Daniel mengatakan jika pengakuan Jenny akan menyelamatkan karirnya untuk menjadi seorang hakim. Sedangkan Jenny hanyalah seorang perawat, yang akan tetap dia nikahi setelah kasus ini selesai. Hingga di ujung perdebatan, Jenny tetap pada pendiriannya. That the governor is going to appoint me to judge, doctor. Because you think you're Could have had a hell of a life. Di tempat lain, terlihat May yang menemui kerabatnya bernama Parker, yang merupakan seorang hakim. Saat itu, May meminta Parker untuk mengadili pelaku yang menyebabkan kematian suaminya, agar dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba May merasakan sakit di perutnya. Police and the DA's office are going to look into it. It's the baby. Oh my God. Keesokan harinya, Jenny yang bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ditemui oleh seorang detektif bernama Logan. Logan menyampaikan jika Jenny harus memberikan keterangan di kantor polisi, perihal peristiwa kecelakaan Michael. Saat itu, Jenny tetap bersikeras jika Daniel lah yang saat itu mengemudi. Scene kemudian memperlihatkan May yang berada di rumah sakit.
Saat itu, dia kembali harus menerima kabar buruk, karena dokter menyatakan jika dia telah kehilangan bayinya. Keadaan itu membuat Mei menjadi semakin sakit hati kepada Jenny, yang telah menghancurkan kebahagiaannya. There doesn't seem to be any damage to the, Plenty to live for. Kemudian terlihat Jenny yang kembali ke rumah Rosa bersama pengacaranya. Saat itu, pengacara mengatakan jika Jenny dalam masalah besar, karena Michael adalah seorang pengusaha konstruksi yang kaya raya, dan saat ini, istrinya telah menghubungi koneksinya di lembaga peradilan untuk mengadili Jenny. It was Michael Langford. He was in Jenny, this is very serious. When? I'll do my best. Malam harinya, Jenny mengabarkan kepada Rosa, jika dia telah dipecat dari rumah sakit. Bukan hanya itu, lisensinya sebagai perawat juga sedang ditinjau ulang, karena kasus itu. Saat bersamaan, Rosa juga memberitahu jika pihak apartemen menegurnya lewat sebuah surat, karena telah memasukkan seorang tersangka ke apartemen itu. For what? You're kicking me out? I'm not kicking. Where am I supposed to sleep? Stay here tonight. Pagi harinya, Jenny menyadari jika semua itu adalah perbuatan Mei. Setelah browsing-browsing, ternyata Mei dan dokter kepala rumah sakit, merupakan teman saat di universitas dulu. Bukan hanya itu, dia juga mengetahui jika apartemen yang ditinggali Rosa saat ini, adalah pengembangan dari perusahaan konstruksi milik Michael. Merasa hidupnya telah dihancurkan, akhirnya Jenny nekat untuk pergi ke rumah Mei. Saat itu, Mei telah mempersiapkan sebuah pistol, yang dia sembunyikan di balik bantal sofa. Di sana, Jenny menjelaskan kepada Mei, jika Daniel lah yang mengemudi saat kecelakaan itu terjadi. Namun, Mei tidak begitu saja mempercayai perkataan Jenny. Tetapi, Jenny mengatakan, jika Mei melakukan hal yang sia-sia jika ingin membalas dendam kepadanya, karena Mei hanya salah sasaran, dan membiarkan pelaku sebenarnya bebas begitu saja. Saat Jenny akan pergi, Mei tiba-tiba menahannya. Dia mengatakan jika Jenny telah membuat hatinya menjadi ragu. Dia meminta satu alasan yang bisa menguatkannya untuk mempercayai Jenny. Saat itu, Jenny berkata, jika Daniel akan mengetuk-ngetukkan jarinya, ketika dia sedang berbohong. I'm the person who actually killed your husband? Just come in here and make me deaf. With his fingers. Every single time he's... Tidak ingin buang-buang waktu, Mei segera menemui Daniel yang sedang berada di ruang sidang. Saat itu, Mei menanyakan situasi saat kecelakaan suaminya itu. Daniel dengan sedikit gugup, menceritakan versinya jika Jenny lah yang mengemudi saat itu. Benar saja apa yang dikatakan oleh Jenny. Saat itu, Daniel berbicara sambil mengetuk-ngetukkan jarinya. Melihat itu, Mei sudah menjadi yakin jika Jenny bukanlah pelaku yang sebenarnya. After the accident, you moved her into the driver's seat. I can assure you I did not do anything like that. Thank you. Akhirnya, Mei memutuskan untuk berada di pihak Jenny. Dia juga berjanji akan mengembalikan pekerjaan, dan lisensi Jenny sebagai perawat, serta masalah di apartemen Rosa. Mei mengajak Jenny ke sebuah pesta, yang dia ketahui jika pesta itu juga akan dihadiri oleh Daniel. Di sana, Mei menyapa Daniel. Daniel tentu saja terkejut melihat Jenny yang sedang bersama Mei. Mei segera menjawab kebingungan Daniel dengan sebuah ancaman. Dia mengatakan, dengan segala uang dan koneksi yang dia punya, dia akan segera menuntut Daniel, dan meminta lembaga kehakiman, untuk meninjau ulang pengangkatan Daniel sebagai hakim. Mendengar itu, Daniel hanya bisa mencoba untuk bersikap tenang. You're gonna stop talking. What you did, publicly, and the favor I have, I'll find that skeleton in your... You're a cowardly liar, and you're... Beberapa hari kemudian, Daniel mendapatkan surat dari lembaga kehakiman tentang rencana peninjauan ulang, terhadap statusnya sebagai hakim yang baru saja dilantik. Daniel menyadari, jika ucapan Mei tempo hari, tidaklah sebuah omong kosong saja. Menyadari karirnya telah terancam, Daniel segera meluncur ke rumah Mei. Saat itu, Mei yang sedang bersama Jenny, meminta Jenny untuk bersembunyi di lantai atas. Dengan segala manipulasinya, Daniel mencoba meyakinkan Mei, jika Jenny lah yang mengemudi mobil, dan menyebabkan Michael kecelakaan saat itu. Namun, Mei yang melihat kegugupan dan emosi di wajah Daniel, tetap menentang penjelasan Daniel. Daniel yang telah hilang kesabaran, akhirnya memberi pukulan kepada Mei menggunakan sebuah patung kecil. Peristiwa kematian Mei itu, disaksikan langsung oleh Jenny dari lantai atas. Seriously, you might as well resign now. Daniel yang melihat keberadaan Jenny, segera mengejar. Namun, Jenny berhasil melarikan diri. Daniel yang panik, segera menghapus seluruh sidik jari yang ada di sana. Dia juga membuat pesanan tiket penerbangan ke Kanada, atas nama Jenny. Setelah itu,
Daniel segera kembali ke kantornya untuk membuat sebuah alibi. Dia meninggalkan kunci mobil di atas meja, kemudian menelpon asistennya untuk mengantarkan kunci mobil itu ke ruang sidang. Kepada asistennya, Daniel mengaku jika dia berada di ruang sidang sejak pagi hari. Is there anything else? Just couldn't sleep. Sure, I make your life miserable enough. Scene kemudian memperlihatkan Jenny yang mendapat telepon dari Rosa. Saat itu, Rosa mengabarkan jika polisi baru saja mendatangi apartemennya untuk mencari keberadaan Jenny, yang diduga telah menghabisi nyawa Mei. Jenny semakin tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Daniel kepadanya. Setelah itu, Jenny menyetop sebuah taksi dengan berpura-pura menanyakan arah tujuan taksi tersebut. Saat itu, Jenny memasukkan handphonenya ke dalam taksi itu, untuk mengelabui polisi yang sedang melacak lokasinya. Tak lama kemudian, Detektif Logan mendatangi Daniel yang sedang berada di ruang kerjanya. Saat itu, Logan menanyakan tentang hubungan Daniel dan Jenny. Namun, Daniel malah membahas jika dia pernah melihat Jenny bersama Mei beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Daniel berpura-pura terkejut mendengar kabar kematian Mei. Logan pun menanyakan keberadaan Daniel mulai pagi hari, hingga siang hari. Dengan alibi yang dia punya, dia segera memanggil asistennya untuk menjelaskan jika dia saat itu sedang berada di ruang sidang. Keesokan harinya, terlihat Rosa yang sedang menemui Jenny. Saat itu, Rosa meminjamkan mobilnya, dan memberi Jenny sejumlah uang untuk menyewa penginapan. Setelah itu, Rosa yang sedang berjalan sendiri, tiba-tiba dihadang oleh Daniel. Daniel menanyakan keberadaan Jenny, sambil mengancam Rosa. Karena Rosa tak mau berbicara, Daniel yang emosi, tanpa sadar mencekik Rosa hingga dia lemas. Jenny semakin terpukul, ketika dia mendengar kabar kematian Rosa dari radio. Dan dirinya menjadi tersangka karena diduga telah membawa kabur mobil milik Rosa. Scene kemudian memperlihatkan Daniel yang berhasil menemukan Jenny. Dia mengejar Jenny hingga ke dalam kereta. Di sana, sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Jenny yang sempat lolos dari kejaran Daniel, akhirnya kembali dihadang dengan todongan pistol. Saat akan menembak Jenny, tiba-tiba Logan datang, dan meminta Daniel untuk melepaskan senjatanya. Saat itu, Logan menahan Daniel, sambil memperlihatkan bukti CCTV kota, yang menangkap wajah dan plat nomor mobil Daniel ketika pagi hari, saat dia menuju ke rumah Mei. Logan juga mengatakan jika berita kematian Rosa, dibuatnya untuk mengelabui Daniel, agar tidak melarikan diri. Of May Langford, and the attempt out. I was afraid you might leave town, if you thought. You ran a red light in your hurry. Dindersky, get him out of here. Di akhir film, terlihat Jenny dan Rosa yang kembali bekerja di rumah sakit. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.